إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد. Jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mubin, pernyataan yang jelas fi akhta'il musallin, tentang kesalahan orang-orang yang salat. Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah. Di antara kemungkaran waktu Id, hari raya, pada hari raya, itu at-tashabbuh bil kuffar wal gharbiyyin fil malabis, istima' al ma'azib wa akhirnya, ini sudah. Kemudian takhsis ziyaratul qubur yaumul Id, ini sudah. Itu mengkhususkan ziarah kubur waktu Id, ini sudah dibahas. Kemudian tauzi'il halawiyat wal ma'kulat fiha, ini membagikan makanan manisan di kuburan. Ya. Nah, itu juga termasuk perkara yang tidak ada contohnya, tidak ada anjuran dari Nabi makan-makan di kuburan ya. Kemudian kalau makan-makan di rumah gimana? Ya enggak apa-apa ya. Hari raya Id antum makan-makan. Karena itu sudah pernah dibahas tentang mengundang makan karena kondisi menyenangkan atau dia mendapatkan sesuatu kenikmatan, itu dibolehkan. Kemudian di antara kemungkaran di kuburan waktu hari raya, al-julus al-kubur, yaitu duduk di atas kuburan. Ini ada hadisnya, larangan itu. Nabi SAW menyatakan, la tajlisu al-kubur wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan. Itu duduk di kuburan yang di bawahnya ada mayat. Tapi kalau di celah-celahnya, maksudnya di jalanannya, kan ada jalan yang, jadi kuburan itu ada dua macam ya, ada kuburan yang rapi, diatur gitu ya, ya lurus gitu, jejer-jejer. Kemudian ada kuburan yang amburadul, tidak ada jalan sudah. Jadi kalau mau ngubur orang itu harus melewati dan nginjek-injek kuburan yang di bawahnya ada mayat. Nah, ini tugasnya ulama dan umara. Ulama memberikan nasihat, umara laksanakan. Itu agar kuburan itu diatur sedemikian rupa sehingga rapi gitu, lurus, berjejer-jejer gitu. Ya. Sehingga kalau misalnya ada yang baru mati dan mau dikubur itu di tanah yang masih kosong, itu tidak melewati dan tidak jalan-jalan di atas kuburan yang di bawahnya ada mayat. Kemungkaran duduk di atas kuburan itu banyak sekali terjadi karena orang tidak tahu. Oh, itu terlarang duduk di atas kuburan. Duduk aja nggak boleh, apalagi nginjek-injek dengan kaki. Makanya kalau kita perhatikan ya, kuburan di Baqi itu orang ketika dimasukkan liang kubur itu terus diuruk, tidak ada petugas yang nginjek-injek yang kata mereka supaya tanahnya padat. Langsung aja, jadi orang-orang habis meletakkan itu mayat menghadap kiblat,
di liang lahat, maka orang nguruk langsung dengan skop, ya, dengan pacul, tanpa diinjek-injek. Itu tanahnya. Karena ada larangan duduk di atas kuburan yang di bawahnya ada mayat, apalagi menginjak-injak. Gitu ya jemaah. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Karena sering kita ketika ngubur mayat itu ya, kita orang berdiri di sekitar liang lahat itu. Kita nggak tahu bahwa ternyata yang kita lagi berdiri di bawahnya ada mayat. Itu kuburan. Nah ini kita mundur lagi cari yang sama sekali tidak ada, di bawahnya itu mayat. Banyak sekali kemungkaran di kuburan itu ya. Kita pas lagi kan mengubur mayat itu kan ibadah, sebagaimana sholat jenazah atau jenazah. Maka di kuburan itu kita kan lagi ngubur, orang-orang pada merokok di situ ya. Jadi bau rokok itu mana-mana sih. Sesak kita orang kena bau rokok. Belum lagi kemungkaran bid'ah yang lain. Kemudian ikhtilat, yaitu campur baur laki perempuan di kuburan atau di luar kuburan waktu hari raya. Nah ini kemungkaran di mana-mana. Kemudian as-sufur al-majid, yaitu wanita menampakkan aurat. Itu ya, tabarruj, menampakkan aurat pada hari raya. Wan niyah 'ala al-amwat, dan juga meratapi kematian dengan teriakan-teriakan, kemudian menyobek-nyobek baju, memukul-mukul punggung. Ad-dukhul 'ala nisa' ghairu maharim. Termasuk kemungkaran adalah laki-laki nyelonong masuk ke ruangan wanita yang bukan mahram. Maka jangan heran kalau misalnya ada seorang laki-laki senengane ngintip-ngintip, ya, aurat wanita. Kemudian dia juga suka gak lihat-lihat, masuk toilet ternyata itu tempatnya wanita. Tiba-tiba dikeplak kepala sama security. Kamu salah masuk. Nah itu minimal itu. Kalau dia nggak ngereken ya bisa-bisa diuncalno sama security ya. Maka hati-hati, cek dulu, lihat dulu. Ya. Tapi muskilahnya zaman sekarang banyak di terminal itu atau rest area, toilet itu banyak yang campur laki perempuan, tapi ada juga yang tidak campur. Wal israf wat tabdzir bima la ta'ila tahtahu wala maslahata fi. Termasuk kemungkaran adalah mubadzir. Mubadzir itu definisinya yaitu membelanjakan harta dengan yang haram, untuk yang haram atau hal yang tidak bermanfaat. Hari raya nyewa itu truk, isinya sound system sama speaker tingginya sak genteng, terus nyetel dangdut Jawa, lagu-lagu Jawa, sampai kedengaran sak desa. Ya, nah ini juga kemungkaran dari mulai pagi sampai malam. Dan juga kemungkaran yang lainnya.
والذي يهمنا منها في مبحثنا هذا ما يتعلق بالصلاة. Yang penting di sini adalah kemungkaran karena kita membahas tentang salat. Haitsu yaf'aluha ashabuha bid'wa at-taqarrub ila Allah. Wa yumkin an nahsur akhta' al-musallin fi salat al-'idain bin nuqat at-taliyah. Nah, sekarang kesalahan yang berkaitan dengan salat waktu hari raya. Itu diantaranya tasahul ba'dihim fiha wal qawlu bisunniyatiha wa tark salatiha fil musalla. Itu meremehkan, sebagian orang meremehkan salat Id, meremehkan sehingga tidak salat Id. Penulis berpandangan salat Id wajib. Penulis bawa dalil ya. Penulis ketika mengambil fatwa Syekhul Islam bin Taimiyah dan juga yang lainnya, para ulama muhaqqiqin. Ulama muhaqqiq itu adalah ulama yang sudah membaca semua fatwa mazhab dalam bab-bab atau bab itu, ya, sudah melakukan penelitian, kemudian mentarjih, memilih pendapat yang paling kuat. Itu namanya ulama muhaqqiq. Seperti Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Syaukani rahimahullah, Imam As-San'ani rahimahullah, dan juga seperti ini. Penulis ini muhaqqiq. Ketika menjelaskan hukum salat Id, maka beliau sudah membaca fatwa madhab tentang hukum salat Id. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Nah, beliau memilih pendapat yang wajib. Dan beliau menyatakan itu termasuk tasahul. Tasahul itu memilih pendapat yang tidak rajih, yang marjuh, yang tidak rajih, yang tidak kuat. Itu mengatakan bahwa salat Id sunnah, padahal yang benar apa? Wajib. Kemudian meninggalkan salat Id di lapangan tanpa uzur. Kecuali kalau ada uzur, nggak ada lapangan, ya. Kemudian hujan, maka ya di masjid salatnya. Berkata Imam Syaukani rahimahullah, "I'lam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lazama hadhihi salat fil Id." Nah, kemudian penulis membawakan fatwa ulama muhaqqiqin yang mewajibkan salat Id. Apa kata beliau? Di antaranya Imam Syaukani rahimahullah, yang ngarang buku Nailul Awtar, yang ngarang buku Sayyidul Jarrar, banyak karya tulisnya Imam Syaukani. Beliau menyatakan, ketahuilah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu salat Id. Yani Nabi tidak pernah meninggalkannya. Walam yatrukha fi 'id min al-ayat. Yani menurut sejarah, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat Id sekalipun, Fitri dan Adha. Dan Nabi menyuruh manusia, nah, kalimat menyuruh di sini hukumnya wajib. Sebab menurut kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal kalimat kata kerja perintah dalam Al-Quran dan hadis nanti akan dibawakan dalilnya. Hukumnya wajib. Nabi menyuruh manusia untuk keluar menuju salat Id. Hatta amara bi khuruj an-nisa al-awatiq
wa zawadil khudur wal huyam. Bahkan Nabi SAW menyuruh kepada seluruh wanita, kecuali yang sakit ya, menyuruh wanita perawan, awatik itu perawan, gadis, wa zawatil khudur, dan wanita-wanita pinggitan, dan wanita-wanita haid, agar keluar dari rumahnya menuju lapangan untuk salat Id, kecuali kalau haid ya dia tidak salat tapi dia mengaminkan doa-doa kaum muslimin dan menyaksikan. Wa amara hayyat an ya'tazilna salat, dan Nabi menyuruh wanita haid untuk tidak salat. Wa yashhadul khair, menyaksikan kebaikan, yaitu salat Id dan khutbah, wa da'atul muslimin, dan doanya kaum muslimin, yakni mengaminkan doa kaum muslimin. Hatta amara man la jilbaba laha an talbasaha, sampai Nabi SAW menyuruh wanita yang mengadu tidak punya jilbab agar teman dekatnya, temannya meminjamkan jilbab. Wa hadha kulluhu yadullu, ini semua menunjukkan ala anna hadhihi salat, bahwasanya salat Id wajibatun wujuban muakkada, kewajiban yang sangat kuat, alal a'yan, fardu ain, la alal kifayah, bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Ini setiap yang sudah balik harus datang ke lokasi salat Id. Qultu, kata penulis, aku berkata, yushiru Syaukani rahimahullah ta'ala ila hadits Ummi Athiyyah radhiyallahu anha. Ini dalilnya ya. Itu hadits Ummu Athiyyah yang terkenal. Qalat, Ummu Athiyyah semoga Allah meridhoinya berkata, amarana Rasulullah SAW an nukhrijahun, kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyuruh keluar wanita-wanita fil fitr wal adha, ketika Idul Fitri, yakni salat Idul Fitri dan adha. Padahal dalam salat wajib 5 waktu, kata Rasulullah, la tamna'u ima Allah masajid Allah wa hunna tafilat wa buyutuhunna khairul lahun. Artinya, janganlah kalian melarang wanita-wanita pergi ke masjid untuk salat 5 waktu, dan mereka datang dalam keadaan tidak pakai parfum, dan rumah-rumah mereka lebih baik buat mereka. Itu salat 5 waktu. Wanita dibolehkan untuk ke masjid, dan rumah-rumah mereka lebih baik buat mereka. Tapi salat Id 2 kali setahun, Fitri dan Adha, Nabi menyuruh keluar. Siapa yang bilang? Ummu Athiyyah. Kami disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menyuruh wanita keluar waktu hari raya Fitri dan Adha. Siapa saja yang disuruh keluar? Al-awatik. Awatik itu wanita-wanita perawan, wal huyam, dan wanita haid, wa zawatil khudur, dan wanita-wanita pinggitan. Kalau di kita ini wanita pinggitan itu biasanya sebelum kawin, sebelum nikah, tak boleh keluar, disuruh pakai luluran, ya, dan mandi setiap hari, suruh mandi pakai melati, bunga melati, supaya wangi. Biasanya seminggu sebelum kawin, misalnya, sebelum nikah. Ya, itu apa namanya, wanita pinggitan, dipingit, kata orang Jawa, dipingit, ya kan? Iya, mandi kembang itu tujuannya supaya wangi aja, nggak ada urusannya dengan keyakinan macam-macam. Terus nggak perlu 7 mata air, ngapain lah 7 sumur bareng, 1 sumur aja ya, PDAM aja cukup sudah. Ngapain nyari sumur, angel.
ya PDAM aja. Terus pakai luluran herbal atau apa itu ya, supaya wangi dia. Begitu katanya. Kemudian fa'amal huyal fayatazilna salat. Adapun waktu wanita haid ketika datang ke lapangan Id, mereka tidak sholat. Ini duduk saja, duduk di belakang, menyaksikan salat dan doa kaum muslimin dan khutbah dan mengaminkan. Wa fil lafdhin, dalam sebuah lafaz al-musalla yajtad al-khair min ta'at muslim. Ini disuruh datang ke musola. Musola itu maksudnya lapangan. Coba perhatikan ya kawan. Istilah di zaman Nabi dengan pengertian zaman sekarang dengan lafaz yang sama itu berbeda. Musola di zaman Nabi itu maknanya lapangan. Ada musola lapangan untuk Id, salat Id. Ada musola untuk salat jenazah. Itu di hadits dan fikih. Kalau zaman sekarang musola artinya apa? Langgar cili, langgar mini, itu musola. Di kantor-kantor itu musola. Ya, ya Allah. Kita ini mayoritas muslim ya. Musola itu di rumah sakit kecil, nggak dipisah lagi perempuan. Kita orang kayak hidup di Kanada, di Taiwan, musola cuwili ya, nggak diperhatikan. Coba ya Pak, yang jadi direktur atau manajer, coba saya disiapkanlah untuk orang Islam ini. Karena kita ini mayoritas Muslim. Tempat sholat itu yang rodok lebar gitu, yang enak, ada AC-nya gitu. Sehingga di rumah sakit. Atau pernah ke Saiful Anwar? Itu di tempat-tempat, ya kalau masjidnya jelas ada masjid. Tapi kadang-kadang kita orang pas lagi bawa pasien ini, ketinggalan salat jamaah. Tidak bisa ditinggal. Antum bawa bayi atau bawa apa? Nah kita sholat di musola di situ, dekat situ. Cowili ya kan musola. Laki perempuan campur situ. Aduh. Allah musta'an. Kemudian hatta di bandara itu yang di dekat ruang tunggu itu kecil banget ya, tempat sholatnya nggak ada AC-nya lagi, panas ya, laki perempuan campur, perempuan di belakang, tapi dekat sekali dengan softnya laki-laki. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla beri hidayah ya para pengelola apa namanya, kemaslahatan publik. Tempat-tempat publik disediakan untuk kaum muslimin. Tempat sholat yang nyaman, yang gede, yang ber-AC, sehingga kita sholat itu tenang gitu ya. Baik. Selanjutnya, wa yashhadul khair wa ta'atul muslimin. Mereka wanita haid itu menyaksikan kebaikan, ini menyaksikan sholat dan khutbah dan doanya kaum muslim. Qultu, kata Ummu Atiyah, ya Rasulullah, ihdana la yakun laha jilbab. Ya Rasulullah, di antara kita tidak memiliki jilbab. Maka Nabi bersabda, itul bisaha ukhtuha min jilbabiha. Hendaklah saudarinya, ini kandung atau temannya, hendaklah meminjamkan jilbabnya atau memberi dia jilbab. Ya, sebagian ummahat misalnya dia punya jilbab itu sak lemari ya, kan? Sak lemari full. Ya. Kita orang yang cilik aja, gak perlu anyake satu kotak cilik. Tapi kalau ibu-ibu itu sak lemari itu pakaian dia. Sama jilbab sama
jubahnya. Lengkap sudah. Ya. Cobalah kasihkan satu kepada yang enggak punya jilbab. Wal amru bil khuruj yastalzim al amru bis salat. Liman la udhra lah. Oh sebentar. Hadis tadi itu coba perhatikan ya, ikhwan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, dalam sahihnya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Nasai dalam Mujtaba. Ini Sunan Nasai. Kemudian Ibnu Majah dalam sunannya. Tirmidzi dalam jami'nya. Atau sunannya. Masya Allah. Sahih. Lah wanita lo head disuruh keluar untuk ke lapangan. Apalagi laki-laki, gitu loh maksudnya. Kan laki-laki kan tidak head, harusnya mereka keluar menuju lapangan. Lah kalau wanita aja disuruh, gitu ya, kita memahami di sini ya. Apalagi laki-laki, lebih-lebih lagi disuruh untuk datang ke lapangan atau sholat Id. Wal amru bil khuruj, ini dia. Perhatikan bagaimana mengambil dalil hadis Ummu Athiyyah. Perintah untuk keluar dari Rasulullah. Istalzim al amr bis salat. Liman la udhra lah. Perintah untuk keluar ke lapangan berarti terkandung di dalamnya perintah untuk salat bagi yang tidak punya udzur syar'i. Seperti sakit. Dia nggak bisa bangun dari tidurnya, dari tempat tidurnya. Ya udah kalau sakit ya nggak bisa ke lapangan, ya kan? Atau punya udzur syar'i yang lainnya, sehingga dia nggak bisa sholat Id. Bifahwal khitab, berdasarkan pemahaman hadis ini. Li'an al-khuruj wasilah ilaiha. Sebab perintah keluar di sini sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yaitu sholat. Kecuali yang punya udzur yang tadi wanita haid, dia tidak sholat, duduk di belakang dia. Wujubul wasilah, maka wajibnya sarana, yaitu keluar dari rumah menuju lapangan, yastalzim wujub mutawassal ilaih, berarti melazimkan wajibnya tujuan. Oleh karena itu ada kalimat yang semakna dengan ini. Al-wasail tulhaqu bil ghayat. Bahwasanya sarana itu hukumnya sama dengan tujuan. Misalnya antum mau sholat nih. Syarat sahnya adalah wudu apabila hadas. Ya kan? Maka wudu wajib bagi yang hadas kecil, kentut misalnya. Tapi kalau dia tidak kentut, mau wudu lagi padahal dia sudah punya wudu, hukumnya apa? Boleh. Boleh. Begitu ya jemaah. Itu dibahas dalam Sahih Bukhari, di kitab-kitab para ulama. Dalilnya Quran. Surat Al-An'am, surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salat faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Ila akhir ayat. Wahai orang yang beriman, jika kalian mau salat, apa saja salat, wajibkah, sunnahkah? Ya. Maka adalah kalian basuh wajah kalian. Ini diperintahkan wudu. Maka ada yang memahami dari ulama, dan itu juga ada dalam Sahih Bukhari, bahwa setiap mau sholat wajib wudu. Walaupun sudah punya wudu, ya, jadi sarana hukumnya sama dengan tujuan. Karena disuruh keluar, dan keluar itu adalah sarana menuju lapangan untuk sholat. Tujuannya untuk sholat, maka keluar di sini hukumnya wajib,
dan salat di situ yakni Id hukumnya wajib bagi yang tidak punya uzur. Warijal aula. Laki-laki lebih penting, lebih utama untuk disuruh keluar daripada wanita. Apa hikmahnya ya? Kenapa Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin dan muslimat untuk keluar waktu Id? Satu, untuk menampakkan kekuatan bahwa umat Islam itu banyak. Makanya disyariatkan satu tempat yang besar, lapangan. Begitu ya kan. Jadi kumpul jadi satu. Coba itu kalau misalnya difoto dari atas itu, dari drone itu. Wah. Itu membanggakan kaum muslimin. Iya kan? Dan menggetarkan musuh-musuh kaum muslimin. Minimal begitu. Yang kedua, hikmahnya adalah bahwasanya ini dalam rangka untuk menghidupkan syiar Islam. Salat Id cuma sekali, 2 kali setahun. 2 kali setahun, Fitri dan Adha. Padahal ketika untuk salat 5 waktu, Nabi menyuruh wanita salat di rumah. Kenapa disuruh di rumah? Lebih tertutup buat dia, lebih aman buat dia. Coba perhatikan di sini ya, hikmah daripada syariat. Tapi kenapa ketika Id disuruh keluar? Karena banyak maslahat untuk menampakkan kegembiraan waktu hari raya. Gembira ya, jangan sedih ya. Tampakkan kegembiraan pada hari itu, senang, saling mendoakan. Begitulah hikmah daripada, sebagian hikmah daripada salat Id. Kemudian meminal adillah ala wujubi salat Idain. Habis waktu. Sudah terbit ya? Belum? Di antara dalil wajibnya salat Id, Fitri dan Adha, annaha musqitatun lil Jumu'ah. Bahwa salat Id itu menggugurkan kewajiban Jumatan. Idza tafaqata fi yawmin wahid. Jika salat Id dan yakni hari raya Id dan Jumat di satu hari yang sama. Yakni salat Id pada hari Jumat. Maka salat Id di pagi hari itu menggugurkan kewajiban salat Jumat bagi yang tidak salat Jumat. Tapi kalau ada yang mau salat Jumat, monggo. Faqad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala indama ijtama al-Id wal Jumu'ah fi yawmin wahid. Sebut ada sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia bersabda sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu hari raya itu pada hari Jumat di satu waktu. Ijtama fi yaumikum hadza ida. Berkumpul di hari kalian ini Jumat, 2 hari raya. Itu Id dan Jumat. Faman syaa zahu minal Jumu'ah. Siapa yang mau, maka salat Id telah mencukupi dari Jumatan. Jadi dia salat zuhur aja. Wa inna mujmi'un. Tapi kami mengumpulkan salat Id di pagi hari dan salat Jumat di siang hari. Jadi Nabi tetap memilih salat Jumat. Tapi bagi yang tidak Jumatan, maka dia sudah salat Id di pagi hari, itu sudah mencukupi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Firyabi dalam Ahkamul Idain, Abu Dawud dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya, Ibnu Jarud dalam Muntaqa, Al-Hakim dalam Mustadrak, Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, Ibnu Jauzi,
wal fil wahiyat. Hadits ini sahih karena banyak penguatnya dari sanadnya. Jadi gimana cara mengambil? Nah ini dia. Istimbat. Kesimpulannya begini. Annama laysa biwajib la yuskit ma kana wajib. Sesuatu yang sekiranya tidak wajib tidak bisa menggugurkan kewajiban. Yani kalau sekiranya salat Id tidak wajib, tidak bisa menggugurkan kewajiban salat Jumat. Wa qad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam lazamaha. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam terus salat Id, yakni tidak pernah absen. Jamaah, secara berjamaah untuk syariat dimulai dari awal pensyariatan salat Id ila an mata, sampai mati sallallahu alaihi wasallam. Wa dhamma ila hadhihi al-mulazamah ad-daimah amruhu linnas. Di samping beliau terus-menerus tidak pernah absen salat Id, Nabi menyuruh manusia bi ayakhruju ila salat, agar keluar menuju salat. Ini pernyataan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, dan dalam kitab Rawdatun Nadiyah, Ar-Rawdah An-Nadiyah, ya, Siddiq Hasan Khan. Ada ulama namanya Siddiq Hasan Khan, ngarang buku Rawdatun Nadiyah. Kemudian Imam Syaukani dalam Nailul Awtar, kemudian Syekh Al-Albani dalam Tamamul Minnah. Jadi di antara ulama zaman sekarang yang memilih pendapat wajib salat Id adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Ibnu Taimiyah menyatakan rajjahna anna salat al-Id wajib al-ayan. Kami memilih pendapat bahwa salat Id wajib fardu ain. Kaqauli Abi Hanifah, sebagaimana fatwa perkataan Abu Hanifah dan yang lainnya. Ya, wa huwa ahadu aqwali Syafi'i. Ini salah satu dari pendapat Imam Syafi'i. Wa ahadul qawlaini fi madhhab Ahmad, dan salah satu pendapat dari madhab Imam Ahmad. Coba perhatikan ya, ikhwan, muridnya Syekh Al-Albani. Beliau ini enggak taklid dengan satu madhab. Ya, memilih pendapat wajib salat Id itu pendapatnya Abu Hanifah, bukan jumhur. Kalau jumhur mengatakan sunnah, tapi ini pendapat Abu Hanifah. Kenapa beliau memilih itu? Bukan karena Abu Hanifahnya, tapi karena dalilnya. Penting kita ini untuk membaca dalil apabila kita membaca fatwa. Itu penting sekali supaya kita tidak meremehkan fatwa ulama. Ya sudah sampai sini ya kawan. Barangkali ada, oh ini ada pertanyaan ya kawan. Jadi kesimpulannya apa tadi? Salat wajib, salat itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Iya, monggo. Hah? Hah? Untuk perbedaan waktu tibanya utama di Idul Adha. Jadi Muhammadiyah kemarin saya memang kritik soal perbedaan ini. Jika sebagai jamaahnya, terkadang lebih condong Muhammadiyah karena biasanya selalu di sana. Jadi ikut sholat di sana Muhammadiyah, biasanya ikut lagi jamaah kemarin. Atau kebalikannya, kita ikut dengan Muhammadiyah, biasanya ikut sholat dengan pemerintah. Jazakallah khair, pertanyaannya bagus sekali. Ya akhi, kalau kita ingin mengetahui pendapat fikih, kita harus menggunakan cara para
ulama ahli fikih di dalam istinbat. Ketahuilah bahwa saya mengawali awal bulan Hijriyah dan mengakhiri menurut Nabi, ya, menurut Nabi SAW itu dengan ru'yah. Bukan karena Saudi atau selain Saudi. Tapi dalilnya adalah ru'yah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in huma alaikum fa akmilu iddat Sya'ban 30. Ya, jadi antum harus tahu ini begini cara ulama di dalam takrir memutuskan atau menyimpulkan sebuah masalah. Itu landasannya itu dalil, bukan karena landasannya apa? Selain dalil. Dalil itu Quran, hadis, ijma', qiyas. Yang kedua satu lagi. Oh, saya artikan dulu dalilnya tadi. Berpuasalah kalian ini Ramadan mengawali dengan melihat hilal. Hilal itu bulan sabit. Dan beridul fitrilah kalian dengan melihat hilal. Jika mendung, genapkanlah hitungan Sya'ban 30 hari. Antum paham ya hadis Nabi ini? Sahih di situ, nggak ada yang bilang dhaif. Ya. Nah, ini mudah. Yang disampaikan Nabi ini mudah bisa dilaksanakan kaum muslimin. Selama dia masih bisa melihat hilal. Semua orang bisa mengamalkan itu. Yang kedua, bahwasanya mengawali awal bulan dan mengakhiri itu harus bersama-sama penguasa yang menentukan. Dalilnya mana? Ada dalilnya. Sabda Nabi, siyamukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma tudahhun. Ini sabda Nabi ini. Kata Rasulullah SAW, berpuasa itu ketika kalian mengawali bersama-sama pemimpin kalian berpuasa dan mengakhiri yakni Idul Fitri sebagaimana bersama-sama penguasa dan kaum muslimin. Begitu pula Idul Adha. Berarti semuanya harus nurut sama keputusan penguasa. Apalagi penguasa itu ada ru'yah. Mereka ada tim ru'yah. Harusnya dihormati itu. Jangan dilecehkan. Karena mereka mengamalkan hadis. Iya. Perwakilan-perwakilan dari ormas ketika mereka rapat sama Menteri Agama dan tim ru'yah, itu semua tahu, dalilnya tahu mereka. Dalil yang saya sampaikan tadi itu tahu mereka. Jadi mereka mengamalkan itu. Maka kita hormati mereka. Di Saudi Arabia gitu ya. Dan juga di Emirat, di Qatar. Itu tidak ada orang menentukan awal Ramadan dan akhir dan Idul Adha. Sendiri-sendiri, rakyatnya sendiri-sendiri. Tidak ada. Bagaimana cara menentukannya? Jadi di Saudi itu ada hay'ah, kibar ulama senior. Mereka inilah yang memimpin tim ru'yah. Maka pada waktu Isya malam ya, nah, mereka kan melihatnya kan menjelang maghrib. Maka kita orang ini yang tidak ikut tim ru'yah ketika di Madinah Mekah, salat Isya malam tanggal 29 Sya'ban. Begitu selesai salat Isya di Masjid Nabawi, jangan pulang dulu. Kalau imamnya bilang istawu, oh berarti besok Ramadan, salat tarawih.
Gak ada perpecahan. Gak ada perselisihan. Semuanya nurut dengan keputusan Hay'ah Kibarul Ulama. Di Indonesia yang mirip dengan kibar ulama itu MUI. MUI. Karena itu mewakili semua umat Islam. Udah serahkan sama dia. Dan yang lainnya menghormati keputusan MUI. Yang didukung oleh Kementerian Agama. Harusnya kan begitu. Supaya tidak ada lagi perbedaan di antara umat Islam. Tapi kalau setiap ormas memiliki pendapat masing-masing dan sudah diumumkan jauh sebelumnya, pecah. Antum pengen bersatu atau pecah satu negara? Saya mau tanya antum. Antum pengen bersatu atau pecah? Sudah. Kita semua pengen bersatu lah. Malu kita orang. Satu negara ada 4 perbedaan, 4 hari raya. Tanggalnya. Ada yang 2 hari sebelumnya, ada yang sebelumnya lagi, ada yang setelahnya. 4 tanggalan pengen coba. Ini ulama kita ini. Ya. Jangan yang jahil diam aja. Ikutilah ulama. Aman sudah. Kata ulama, "Lau sakatal jahil lastaqarran nas umurah." Kalau orang bodoh diam, maka urusan manusia ini tenang. Sekarang semua orang bicara. Semua orang bicara. Wah, debat di medsos. Wah, gak pakai dalil. Ya, itu sudah. Satu ini ya. Kita orang pernah khutbah Id di satu tempat, ikut jadwalnya pemerintah waktu itu. Saya ketemu sama paman. Loh, mana tante? Oh, tante sudah kemarin. Suami istri beda hari raya. Ini suami istri nih. Loh, pokoknya saya RW. Apalagi satu bangsa. Apa? Lah orang kafir mentertawai kita orang. Apa itu hari raya? Bingung kalian. Kata mereka, kami Natalan semua tetap 25. Gak bingung kita katanya. Ya, kalian hari raya aja bingung. Coba. Muskilah. Sampai kapan begini terus? Wallahualam. Ya. Jadi kalau mau tenang, serahkan sama MUI. Mereka kan ada tim fatwa. Masa kita gak menghargai mereka? Kenapa ketika kemarin itu memboikot Yahudi, produk Yahudi, tim fatwa MUI itu semua sepakat. Tidak ada khilaf. Semua ormas setuju dengan pendapatnya MUI. Lah kenapa kalau Idul Fitri kok nggak setuju dengan MUI? Antum tim fatwa MUI nggak dihargai sama sekali. Serahkan sama mereka. Kalau mereka benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Gitu ya, Pak. Mengenai Saudi ya. Antum baca hadis Sahih Muslim. Di zamannya Khilafah Muawiyah. Disebutkan di situ oleh Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, dikasih judul bab likulli baladin ru'yatuh. Setiap negeri itu ru'yah masing-masing. Dan itulah yang bisa diamalkan sekarang. Nah, dibawakan dalil di situ, terkenal di situ Sahih Muslim, hadis Quraib. Quraib itu seorang tabi'i, dia melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam, naik onta 1 bulan. Ya, perjalanan di bulan Sya'ban dia. Sampai di Syam, Muawiyah dan ahli Syam melihat hilal pada malam Jumat. Sehingga mereka puasa pada hari Jumat, Ramadan. Baik, kemudian pulang ini, Quraib selesai urusan, tanggal 1 itu, Ramadan di sana, hari Jumat. Balik dia ke Madinah. Naik onta lagi, 1 bulan perjalanan. Terus sampai di sana, kan dia ngitung kan. Si Quraib kan ngitung perhitungannya. 29 hari atau 30 hari. Sampainya di Madinah, ketemu sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tanya,
Kapan kalian mengawali puasa? Kami hari Jumat. Kata Ibn Abbas, kami malam Jumat mendung. Jadi kami mengawali Ramadan hari Sabtu. Kata Quraib, apakah tidak cukup dengan puasanya Muawiyah dan kaum muslimin di sana? Oh tidak. Hakadha amarna Rasulullah. Demikianlah Rasulullah merintahkan mereka. Mau dikemanakan dari sini ya kawan? Kalau kita harus ikuti Saudi, mana lebih jauh? Madinah ke Palestina atau Malang ke Saudi? Ya lebih jauh Malang ke Saudi akhi, jaraknya. Ini Madinah ke Syam, Madinah ke Palestina, lebih dekat. Tapi beda 1 hari. Beda 1 hari karena perbedaan apa? Hilal, melihat hilal. Dan para ulama sekarang mengatakan hadits Quraib inilah yang mudah diamalkan. Jadi setiap negeri silakan melihat hilal masing-masing. Alhamdulillah. Kita ini biasanya ya Brunei, Malaysia, Singapura itu ngikuti kita, ngikuti pemerintah Indonesia biasanya, bareng-bareng mereka. Ya udah kita bareng-bareng sama kaum muslimin se-ASEAN. Wallahu ta'ala. Ini masih ada 2 pertanyaan ya kawan, ya apa ini? Waduh. Apakah benar salat arba'in diterapkan wanita yang salatnya dan di rumahnya bersama keluarga? Maksudnya apa salat arba'in ini, akhi? Loh ini di rumahnya bersama keluarganya. Tidak ada salat arba'in ya kawan. Salatnya seumur hidup. Kok cuma 40 doang? Jika wanita haid datang menghadiri ta'lim di masjid, lalu setelah ta'lim dikumandangkan adzan untuk salat fardu, kapankah sebaiknya wanita tersebut keluar dari masjid? Wanita boleh tinggal di masjid walaupun haid. Yang penting dia pakai pembalut. Dalilnya mana? Hadits Aisyah. Kata Rasulullah ketika Aisyah haid waktu haji, if'ali ma yaf'alul hajj ghair la tatufi bil bait. Lakukan apa yang dilakukan oleh jamaah haji wa Aisyah kecuali kamu tawaf. Enggak boleh. Salat juga enggak boleh jelas. Tawaf enggak boleh karena tawaf sama mirip dengan salat. Tapi amalan lain boleh di masjid Al-Haram. Seperti sa'i. Boleh. Seperti talbiyah. Seperti baca doa zikir. Wanita haid kan boleh ketika haji. Begitu pula ketika sa'i. Kan sa'i sekarang dalam masjid Al-Haram. Jadi boleh ya kawan. Wanita ada di dalam masjid dan dia pakai pembalut. Kemudian membaca 10 ayat terakhir di surat Ali Imran setelah bangun tidur malam. Ali Imran. Iya, diawali bersiwak dulu atau langsung dari mengusap wajah ketika bangun tidur. Ya setelah siwak dan gosok gigi, wudu, baru membaca 10 ayat terakhir Ali Imran. Jika diadakan daurah pemateri dari luar Indonesia, dilakukan di hotel dengan persyaratan membayar 150.000 dengan jumlah peserta maksimal 200 tanpa menginap dan diberikan voucher umroh dan hadiah umroh, apakah termasuk judi? Aduh, saya tidak tahu kalau ini. Tanyakan ahli muamalat, Ustaz Irwandi, Ustaz Arifin Badri. Tanyakanlah kepada mereka kalau urusan muamalat. Insyaallah nanti saya tanyakan ke beliau ya. Insyaallah saya jawab di lain waktu. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.